Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anandaku yang soleh dan soleha dimanapun kalian berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa kembali belajar bersama secara online. Namun sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Baik, pada hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, sub tema 2. Pembelajaran 2. Nah, coba kamu amati aktivitasmu sehari-hari. Saat kita berjalan, mengapa kaki kita bisa bergerak? Mengapa juga tangan kita bisa berayun, memegang, dan menggenggam? Ya, kaki dan tangan kita bisa bergerak karena pada kaki dan tangan kita terdapat tulang dan otot. Tulang dan otot inilah yang bisa menggerakkan tangan dan kaki kita. Tangan dan otot merupakan alat gerak. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Nah, kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, tulang sebagai alat gerak manusia. Nah, ini fungsi tulang ada beberapa ya. Jadi fungsi tulang itu yang pertama menopang tubuh. Kemudian kedua memberi bentuk tubuh. Yang ketiga tempat melekatnya otot. Nah, tulang ini dibedakan lagi. Jadi berdasarkan bentuknya. Jadi tulang ini dibedakan menjadi dua. Ada tulang berdasarkan bentuknya dan tulang berdasarkan saat penyusunnya. Nah, berdasarkan bentuknya, tulang lagi dibagi atas tulang pipi dan tulang pipa. Nah, dari tulang pipi ini dibedakan menjadi tulang telapak, tangan, dan tulang rusuk. Nah, tulang pipa, jadi berdasarkan bentuknya tadi itu tulang pipi dan tulang pipa. Kalau tulang pipa itu misalnya tulang paha dan tulang lengan. Nah, sekarang berdasarkan saat penyusunnya, tulang dibedakan menjadi dua, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan contohnya tulang telinga. Tulang keras contohnya tulang tengkorak. Nah, perhatikan gambar berikut ya. Jadi alat gerak manusia berupa lengan dan kaki tersusun dari tulang-tulang. Nah, perhatikan gambar berikut. Jadi ini salah satu contoh gambar ya. Jadi tolong diperhatikan. Nah, ini termasuk tulang lengan atas, tulang hasta, tulang telapak tangan, tulang jari tangan, tulang pergelangan tangan, dan tulang pengumpil. Ya, diperhatikan ya anak-anakku, yang mana termasuk tulang lengan atas, tulang hasta, tulang telapak tangan, tulang jari tangan, tulang pergelangan tangan, tulang pengumpil. Nah, ini adalah alat gerak bagian kaki. Nah, perhatikan nama-namanya. Tulang panggul. Nah, ini yang dimaksud tulang paha, tulang betis, tulang telapak kaki, tulang jari kaki, tulang tempurung kaki, tulang kering, tulang pergelangan kaki. Nah, selanjutnya gambar cerita pada cover.
Jadi ketika kita membaca buku, kita akan melihat adanya sebuah gambar cerita dengan beberapa tulisan di bagian buku tulisan. Tulisan dan gambar yang terdapat di halaman terdepan pada sebuah buku disebut dengan cover. Jadi cover itu adalah tulisan dan gambar yang terdapat di halaman terdepan pada sebuah buku. Gambar cerita pada cover harus mewakili isi dari buku tersebut. Cover yang baik dapat menarik perhatian pembaca agar mau membaca isi buku. Untuk itu, cover juga harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, jenis huruf pada judul menarik, jadi harus menarik. Kemudian yang kedua, kalimat penjelas judul singkat dan mudah dipahami. Kalimat penjelas judul itu harus singkat dan mudah dipahami. Yang ketiga ada nama penulis, artinya nama penulis yang menulis buku. Identitas penerbit, siapa yang menerbitkan, misalnya Bu Pena, itu judulnya ya. Kemudian siapa yang menerbitkannya itu Erlangga. Nah, selanjutnya gambar yang menarik dan sesuai isi. Yang keenam, sinopsis isi buku pada cover belakang. Artinya pada bagian belakang buku. Kemudian identitas buku pada punggung buku. Nah, perhatikan contoh cover berikut. Ini contoh cover identitas buku pada punggung buku ada nama penulis, kalimat penjelas, judul buku, gambar buku cover, identitas penerbit, nama penerbit, cover belakang. Kemudian ini bagian punggung. Ada cover depan. Iya. Nah, demikianlah penjelasan materi kita pada hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Ingat untuk tetap menjaga kesehatan. Gunakan masker jika keluar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.